setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19, seorang teman menghubungi saya. Dia bilang, "Ellen, saya mau cerita." "Iya, cerita aja, aku dengerin. Tapi nanti ya," kata dia, "ketika waktunya sudah memungkinkan." Oke. Kemudian 2 hari kemudian, dia menghubungi saya lagi. Waduh, kacau nih gue, pusing, stres, salah nih kayaknya nih. Awal Januari 2020, setelah mengumpulkan segala macam pertimbangan dan keberanian, dia resign karena dia ingin bersama dengan keluarganya, mengurus anaknya langsung, tapi dia sudah berhitung sehingga setelah resign pun dia akan punya usaha sendiri. Dan usahanya itu adalah menjual produk-produk umroh. Tapi sayangnya ketika pandemi, akses untuk mendapatkan produk dari Arab Saudi ditutup. Sehingga dia tidak punya barang yang dengan harga yang sesuai dengan yang dia bayangkan. Kacau nih, dia bilang gitu. Ini nggak seperti yang dibayangkan. Nggak nyangka juga ada corona, kata dia gitu. Padahal keputusan dia untuk resign sudah dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan, maju mundur, dan seterusnya. Saya hanya bisa kemudian chat dia, "Gimana kabarnya hari ini?" "Ya, oke sih, nanti aku cerita lagi ya." "Oke." 2 hari kemudian dia bilang, "Waduh, bener-bener nih keluarga semuanya banyak yang menyayangkan." Dan dia begitu tergugahnya untuk cerita kepada saya, sampai suatu kali dia bilang, "Udah nggak kuat lagi nih, Len, kayaknya bener-bener salah nih keputusan dan nggak tahu harus mulai dari mana lagi untuk mulai semuanya." Pada saat itu, saya hanya bisa bilang sama dia, "Aku bantu doa dari jauh ya, mudah-mudahan kamu bisa dapat jawabannya." "Oke, tapi aku pengen cerita banyak banget." "Ya udah cerita aja, tapi kayaknya nggak memungkinkan nih kondisinya." Dia selalu bilang seperti itu. "Ya udah aku bantu doa ya, doain ya semoga pandemi ini berakhir," dia bilang gitu, "dan aku bisa usaha lagi nih, karena produknya udah cukup banyak untuk aku jualan produk-produk umroh." Oke. Tapi teman cerita Badi sekalian, tidak lama setelah komunikasi saya itu, 2 hari kemudiannya saya mendapat kabar bahwa teman saya itu harus berpulang. Dia meninggal dunia, dan pada saat itu saya merasa, aduh, saya mendengar kisahnya dia walaupun belum utuh. Suaminya hanya bilang seperti ini, "Mungkin orang banyak yang menyayangkan keputusan dia resign. Tapi orang nggak ada yang tahu, di masa-masa itu kami sekeluarga menjadi lebih solid dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang biasanya kami sama-sama sibuk, tapi di hari-hari terakhir justru kita saling bersama." Waduh, di situ saya merasa tentu banyak sekali kisah yang dihabiskan oleh teman saya itu sebagai seorang ibu di keluarganya di masa-masa terakhirnya dia. Lalu saya ingat sebuah buku, Those Days with Mori. Buku ini adalah buku favorit saya. Setiap kali saya merapikan rak buku ini tidak pernah saya hibahkan ke orang lain. Saya selalu simpan buku ini, karena buku ini mengikat jiwa saya, menjadi pegangan saya ketika dalam kehidupan saya mengalami benturan ataupun sandungan-sandungan dalam kehidupan. Di buku ini menceritakan kisah nyata seorang profesor, bahkan dalam akhir masa hidupnya pun dia bersedia berbagi tentang kisahnya. Karena katanya, biarkan saya bercerita sampai saya tak mampu lagi bercerita. Dan buku ini mengetuk hati banyak orang tentang perjuangannya di akhir hidupnya sehingga dia bisa berbagi dan tetap menginspirasi. Saya percaya kita semua, saya, teman Cita Badi semuanya sebagai ibu, bisa jadi kita menjalani fase yang sama dalam kehidupan. Kita menikah, menantikan buah hati, akhirnya hamil, mengandung dengan berbagai kepayahan dan ceritanya, mendidik, membesarkan anak, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya, kisah yang kita lewati itu tidak pernah benar-benar sama. Maka berceritalah, Bu, teman Cita Badi sekalian, karena Cita Badi hadir untuk itu, untuk menjalin, merangkai kisah-kisah yang selama ini tidak terdengarkan, agar orang mengetahui dan menjadi niat baik untuk semuanya. 2 Mei 2020, saya memberanikan diri untuk memulai satu inisiatif proyek sosial untuk mengumpulkan bagaimana sih kabarnya para ibu dan anak Indonesia di seluruh dunia dengan kondisi pandemi
Dari jauh saya hanya menyisipkan doa dan semangat. Semoga kita semua bisa melewati ini. Dan semoga semua ini bisa berlalu baik, bahkan berlalu istimewa. Kita tidak pernah bisa mengontrol akhirnya seperti apa. Tapi proses hari-hari yang kita lalui bisa kita kendalikan dan upayakan untuk membuat menjadi lebih baik. Baik, berlalu istimewa. Di Juli 2020, saya begitu tersentuh karena ada seseorang yang sama dengan saya yang memiliki kisah bagaimana ia kehilangan putrinya dan journey-nya dia mengatasi hal itu membawa kami berdua bertemu di Cerita Badi. Bersama-sama kami berbagi kisah, merangkai kisah para ibu dan anak Indonesia untuk saling menguatkan dan menjadikan proses ini menjadi lebih baik dan kuat untuk semuanya. Di Juli 2020 tidak hanya kisah di lingkungan terdekat kami, tapi sudah ada orang dari luar kami yang menghubungi kami dan bilang, Mbak, saya mau cerita. Mungkin ceritanya itu biasa aja, tapi saya ingin tahu, ingin anak saya tahu, ini loh yang saya rasakan ketika saya mengandung dia selama 9 bulan. Lalu kami berjalan terus sampai di Agustus 2020, ada pihak sponsor yang mau mensponsori kegiatan kami. Itu adalah giveaway pertama dari sponsor yang eksternal yang kami juga tidak mengenal secara personal sebelumnya. Lalu di Oktober 2020 kami melakukan Zoom webinar pertama kali bersama dengan teman Cerita Badi tentang mengelola emosi. Di situ kami melakukan workshop bersama para ibu dan ada satu momen yang sangat luar biasa yaitu di bulan April 2021 tahun ini ada seseorang yang sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini. Pada April 2021 kami menerima dana hibah pertama, dana yang menurut kami cukup besar untuk bisa kami manfaatkan lebih. Disitulah kami berpikir dan refleksikan apa yang sudah kami lakukan selama ini. 42 sesi berbagi kami fasilitasi, 30 kisah ibu dan anak, lalu kemudian kami menyelenggarakan kegiatan yang spesial event seperti hari ini, dan telah ada 3 klien yang didampingi secara profesional, pendampingan psikologis untuk dirinya sendiri. Dan disitulah membuat kami konsolidasi di Cerita Badi, dan inilah persembahan kami untuk Indonesia, yaitu Social Movement Indonesia Lebih Bahagia. Teman Cerita Badi sekalian, tahukah kita bahwa ibu adalah pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi? Beberapa data menyampaikan bahwa angka stres ibu di ibu kota, bahkan di kota-kota besar meningkat setiap tahunnya. Dan selama 8 bulan pandemi, 56% ibu rumah tangga mengalami stres. Ya, stres. Kita mungkin merasa stres, atau mungkin enggak merasa stres. Stres perlu supaya kita bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Tetapi jika itu berlebihan dan tubuh kita tidak bisa mengatasinya, mungkin akan menjadi dampak negatif untuk kita. Seringkali kita merasa nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Shallow Post dalam bukunya sekitar tahun 2016, dia menuliskan sebuah buku yang berjudul It's Okay Not to Be Okay. Nggak apa-apa kok kalau kita tidak baik-baik saja. Tapi seringkali sebagai ibu, beberapa dari kita tidak ingin menunjukkan rasa itu, karena kita ingin menjadi cahaya di rumah. Padahal ketika kita mengakui bahwa kita sedang tidak apa-apa, itu adalah awal mula kita mengenal diri kita, dan kita bisa menjadi lebih berdaya daripada saat ini. Maka pikiran dan jiwa butuh untuk disalurkan, untuk menjaga keseimbangan. Dan Cerita Badi hadir untuk itu, membawa semangat Indonesia lebih bahagia, bangkitkan harapan bagi ibu dan anak. Wujudnya adalah beasiswa layanan pendampingan psikologi bersama psikolog maupun profesional rekanan Cerita Badi yang diperuntukkan khusus bagi ibu dan anak Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Apa yang bisa teman Cerita Badi manfaatkan dari layanan ini? Teman Cerita Badi bisa menjadi klien, bisa menjadi teman untuk curhat, untuk konsultasi, konseling terkait pernikahan, kehamilan dan masa persalinan, konseling tumbuh kembang anak, pendidikan, maupun konseling lainnya. Teman Cerita Badi juga bisa menjadi kontributor, menjadi profesional yang tertarik dengan kesehatan mental. Teman Cerita Badi yang memiliki latar belakang psikolog, psikiater, ataupun coach bisa bergabung bersama kami mendampingi para ibu dan anak Indonesia dalam menjajaki kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih berdaya lagi. Atau teman Cerita Badi ingin menjadi sponsor, donatur, ataupun menjadi tim di balik layar dari Cerita Badi. Tentu kami percaya. Kenapa kami melakukan ini semua? Karena ibu
adalah perantara hadirnya generasi masa depan. Kontribusi dan dukungan kita terhadap kesehatan menjadi begitu berarti tidak hanya bagi ibu, tapi tentunya bagi anak yang merupakan generasi masa depan. Maka saya mengajak teman Cinta Abadi, mari kita bersama-sama menjadi bagian untuk Indonesia lebih bahagia. Mau dong saya ajak teman-teman untuk kasih love seperti ini untuk Indonesia lebih bahagia. Boleh juga kasih icon emoticon love, hati, senyum atau apapun semuanya untuk semangat positif kita bersama saling menguatkan dan bersama-sama kita bergerak untuk mewujudkan Indonesia lebih bahagia. Teman Cinta Abadi sekalian, kalau teman mau chat ataupun mau komen selama rangkaian acara ini silakan feel free untuk komen ataupun untuk chat langsung saja memberikan komentar-komentar. Dan sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam sesi utama kita Ibu Bahagia Tak Harus Sempurna, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan bagi-bagi hadiah juga. Di sesi hari ini kita bisa saling berbagi, tentunya dari Mbak Ana bisa memberikan sharing kepada kita semua tentang bahagia. Dan tentu ya, tadi Mbak Ana udah bilang, kita nggak perlu jadi sempurna untuk bisa tetap menjadi Ibu Bahagia, karena kisah kasih kita kepada anak itu juga pasti sempurna. Oke, Mbak Ana, tanpa berlama-lama lagi, kita ingin banget nih dengar dari Mbak Ana untuk sharing materi hari ini. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih banyak Mbak Ellen. Saya pengen menyapa semua ibu hebat yang ada di Cerita Abadi pada kesempatan kali ini. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Aduh, sehat ya. Senang banget bisa hadir di sini. Saya pengen pakai pantun kali ya, karena lagi pantun ya. Oke, semuanya ibu-ibu yang ada di sini, saya pengen jalan-jalan kemana ya kita ya enaknya ya? Jalan-jalan ke Jogja atau jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke Lombok? Boleh dong tuliskan di kolom chat. Ini sekarang mau jalan-jalan ke mana? Lagi ada di mana nih posisinya? Saya dengar dari seluruh yang ada di kota yang ada di Yogyakarta di Indonesia ya. Boleh tuliskan di kolom chat ada di mana yang ada di Jogja, yang ada di luar Jogja, yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Silahkan tuliskan di kolom chat. Oke, jalan-jalan ke Bekasi boleh ya Bu? Karena kita lagi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Coba bayangin kita lagi ada di Lombok ya Bu-Ibu ya. Oke, kalau gitu. Jalan-jalan ke Mataram Raya. Cakep. Cakepnya mana nih Bu-Ibu? Biasanya semangat ya. Oke, saya ulangin deh. Jalan-jalan ke Mataram Raya. Cakep. Jangan lupa mampir ke Pantai Senggigi. Ya. Halo, apa kabar Ibu semuanya? Jangan lupa semangat pagi. Pagi gimana? Cerita Abadi adalah satu wadah kita untuk saling berbagi inspirasi, energi, dan saya yakin ini bukan momen yang pertama kali pasti buat ibu-ibu sharing cerita tentang pengalamannya, tapi mungkin ini juga bukan terakhir kali untuk Cerita Abadi menyatukan cerita inspirasi para ibu hebat di Indonesia. Jadi harapannya ini jadi satu platform yang bisa membuat kita semuanya saling memberikan energi. Dan ini saya rasa pasti sangat luar biasa ya pandemi ini. Bukan yang pertama kali ya, rasanya udah pernah, tapi hari ini kita kayak ada momen yang sama seperti awal waktu pandemi dulu, tapi saya rasa krisisnya berbeda ketika vaskes kita memang sekarang tidak selengkap waktu awal dulu gitu ya. Infrastruktur kita setiap hari mendengar kabar duka, dan itu pasti bukan hal yang mudah buat kita semuanya. Buat para ibu hebat yang ada di luar sana, saya doakan semoga kalau ada keluarga, kerabat yang sedang kurang sehat, diberikan kesehatan. Buat yang sekarang sehat, jangan lupa bersyukur, sehat itu satu nikmat sendiri buat kita. Dan pastinya saya yakin di Cerita Abadi ini kita sama-sama akan sharing ketika ibu bahagia, maka keluarganya akan bahagia. Sebelum kita mulai, ini rasanya capek ya kalau kita tuh mendapatkan statement atau misalnya mendapatkan satu anggapan, kok jadi ibu kerja terus sih? Kok kamu di rumah aja sih? Jadi ibu harus begini, jadi ibu harus begitu. Ketika tadi saya dengar apa yang disampaikan oleh Mbak Ellen tentang cerita seorang sahabat yang sangat menginspirasi, di situ kita tahu bahwa tidak ada ibu yang sempurna. Untuk itu ibu-ibu, saya pengen kita semuanya hari ini sama-sama memberikan satu
apresiasi untuk para ibu hebat. Boleh kita semuanya tarik nafas. Saya akan mengapresiasi semua ibu hebat yang ada di Cerita Abadi. Kadang kita capek, boleh dituliskan di kolom chat apa yang ibu-ibu rasakan ketika harus mendengar judgement dan label yang muncul dari lingkungan sekitar kalian. Rasanya belum lama anak kita lahir. Rasanya saat itu juga kita dituntut untuk bisa ini dan itu. Bahkan untuk memandikan bayi yang baru lahir dan mungil, kita tidak tahu. Bayi itu tumbuh dan hari ini menghiasi hari-hari dari Senin, Rabu, lalu Minggu. Setiap berangkat kerja, seolah ada semangat baru. Setiap kita melangkah untuk berhenti kerja pun, kita tak pernah ragu. Bangun tidur, yang dipikirkan selalu untuk buah hatiku. Mau tidur, yang dipikirkan gak jauh dari semua itu. Ketika ada yang bilang jadi ibu harus begini dan begitu, hanya kita yang paling paham. Hanya kita yang paling paham. Hanya kita yang bisa memahami semua itu. Judgment, label, tentang siapa yang lebih baik dari sekedar menjadi ibu. Ayo kita mulai untuk saling membantu. Rasanya tak mudah untuk menahan haru ketika ada setiap cerita baru dari anak kita yang hanya sekedar tumbuh gigi baru, atau dari anak kita yang pulang sekolah yang menyampaikan bahwa dia sudah mampu membaca buku. Setiap pelukan itu rasanya energi untuk kita dan sangat bangga untuk mengatakan, apa profesimu? Aku adalah seorang ibu. Sebuah privilege yang gak dimiliki oleh semua wanita yang ada di dunia itu. Dari lubuk hati yang paling dalam, peluk diri kita. Ucapkan terima kasih karena telah menjadi ibu yang paling hebat untuk anak kita. Gak ada yang pernah tahu apa perjuangan kita, apa yang kita korbankan. Meskipun itu adalah sebuah kebahagiaan yang kita miliki, kita rela diambil, bahkan sekalipun berkorban untuk mati. Katakan maaf kepada diri bahwa kita masih jauh dari sempurna. Katakan maaf kepada anak kita bahwa kita juga bukan orang tua yang mereka elu-elukan. Tapi katakan kepada mereka bahwa ibu yang selalu membanggakan, yang selalu menceritakan, yang selalu ingin memberi kehangatan, yang selalu bisa menjadi tempat untuk sharing apapun tentang kehidupan. Perjalanan kita masih panjang, seolah kita merasa berat sekali apa yang kita rasakan hari ini dan ingin menyerah dari rasa berjuang. Tapi perjalanan panjang itu akan terasa indah kalau kita memaknai semuanya sebagai sebuah anugerah. Untuk semua ibu hebat di Cerita Abadi, kalaupun hari ini kita tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Kalau hari ini kita juga merasa sedang tidak sempurna, tidak apa-apa. Apa yang kita lihat tentang pengalaman mereka menjadi ibu di luar sana,
bisa dijadikan sebuah cerita, inspirasi setiap harinya. Tapi bukan berarti kita ingin menjadi seperti mereka, karena kita adalah kita. Saya bacakan semua itu tadi dengan sangat improvisasi yang sangat muncul dari hati saya sebagai seorang ibu tanpa skrip. Tapi memang kayaknya saya pengen memberikan curhatan hati saya juga sebagai seorang ibu yang hari ini juga sama-sama seperti kalian, para ibu hebat di luar sana, yang kita sama-sama lagi capek, lagi merasa tidak baik-baik saja, kadang merasa nothing, kadang merasa bahwa waktu kita habis untuk energi aktualisasi diri, bahkan kadang kita juga tidak sempat memikirkan itu sampai kita akhirnya terjebak pada sebuah keputusan yang kita rasa menyesal sendiri. Tapi ternyata psikolog juga manusia. Artinya kita semua sama. Nggak apa-apa. Sadari, pahami, dan kendali. Itu adalah kesehatan mental yang penuh dengan arti. Jadi, kalaupun saya hari ini pengen sharing, bukan berarti saya yang paling baik di antara kalian semua, di antara para ibu hebat di cerita abadi, tapi kita adalah diri kita. Dimana kadang-kadang saya juga ada perasaan, saya tuh pengennya idealnya menjadi ibu yang seperti ini, menjadi seorang psikolog yang seperti ini, menjadi seorang atasan yang seperti ini, menjadi seorang istri yang seperti ini, anak yang seperti ini. Ternyata menurut teorinya, manusia itu punya dorongan untuk menjadi sempurna. Yang kita nggak sadar, itu dipengaruhi oleh pola asuh, moral issue yang membuat kita terbelenggu pada nilai-nilai tertentu, sampai akhirnya kita pengen sempurna. Jadi sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa ternyata dorongan untuk sempurna itu menjadi satu belenggu yang ngebikin kita susah untuk menjadi diri kita sendiri. Dan ini yang membuat kita akhirnya merasa tidak sehat secara mental. Sampai akhirnya kita selalu mencari pembenaran. Kita mengabaikan sebuah kebenaran seolah kita yang paling benar dan yang lain tidak. Pada saat itu kita menutup diri kita untuk belajar menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Kita mendengar kritik menjadi sebuah serangan, kita melihat kebahagiaan menjadi sebuah kesedihan untuk diri kita pada saat orang lain merasakannya. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Ternyata jadi NR tidak sebahagia itu ya, gitu kan. Dulu kita pikir kayaknya enak banget hidupnya ya, tanpa harus memikirkan babysitternya aja 11 gitu kan. Tapi Wang Sinawang itu terjadi nyata. Bahwa ketika kita hari ini terbelenggu pada konsep ideal and real self yang membuat kita terjebak pada sebuah inkongruen sebagai pribadi, inilah awal kita menjadi pribadi yang nggak bahagia. Inilah awal keluarga kita pun juga tidak akan bahagia. Karena ibu adalah sumber emosi dari keluarganya, maka bukan berarti kita harus menjadi ideal self kita. Akan sulit, karena kita tidak bisa mengontrol ekspektasi orang lain. Banyak faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah reaksi kita. Pandemi ini tetap ada. Yang membedakan seseorang di dalamnya adalah reaksi terhadap pandemi ini. Sama dalam perjalanan saat kita menjadi ibu. Ibu adalah sebuah profesi yang semua orang inginkan. Tapi ada juga yang menangisi dan meratapi pada saat dia menjadi ibu. Artinya, stimulus itu sangat netral. Respon kita, reaksi kita, itu yang sebenarnya kita pelajari dalam hidup ini. Never ending learning journey. Kalau kita mau menjadi pribadi yang kongruen, kuncinya hanya satu. Kita bagaimana memahami pada saat diri kita sadar kalau kita lagi capek secara mental. Mungkin pada satu kondisi kita punya kelelahan secara fisik, emosi. Ini ibu-ibu coba lihat, cek beberapa waktu ke belakang. Kira-kira kalau Anda merasakan emosi yang kok saya jadi marahnya berlebihan, sedihnya berlebihan, capeknya berlebihan, perasaan saya udah tidur cukup, Mbak Analisa. Terus saya juga ngerasa kurang empati. Kalau ada orang lain yang menceritakan kebahagiaan dia, saya juga susah ikut bahagia. Ada orang lain yang punya kesedihan, saya nggak mau larut dalam duka dan kesedihannya. Saya kayak jadi nggak bisa berwelas asih sama orang lain. Dan sama ketika diri saya sedang tidak baik-baik saja, saya rasanya pengen menjadi orang lain. Karena depersonalisasi itu terjadi pada saat kita nggak bisa empati sama orang lain, kita juga nggak bisa empati sama diri sendiri. Kita menuntut diri kita untuk terus sempurna dan orang di sekitar kita pun jadi sempurna. Pada saat itu, kita mulai ngerasa nothing.
Dan ini terjadi menjadi sebuah akumulasi yang gak kita sadari. Dalam cerita ini, di cerita abadi, saya nggak pengen kebanyakan teori. Karena saya pengen banyak berbagi, menguatkan, dan saling memberi inspirasi. Pandemi ini tuh uncertainty yang menjadi berat untuk semua orang tua di seluruh dunia, termasuk ibu yang ada di cerita abadi ini. Dan pada saat pandemi COVID membuat kita stres karena kita di rumah aja, coba kita lihat apa yang sekarang kita punya yang mungkin dulu kita harapkan. Saya ngelihat ini jawaban doa saya, pengen kerja yang nggak perlu keluar kota. Saya bisa punya banyak waktu sama anak saya. Atau mungkin ketika saya memutuskan untuk resign, ini dulu doa saya gitu kan. Atau mungkin yang masih kerja harus WFH, ini dulu doa saya Mbak bisa kerja dari rumah. Tapi kenapa lebih stres ya dari biasanya? Nah, sebelum kita berbagi dan juga coba kita untuk ngobrolin itu dan ini, coba ibu-ibu di cerita abadi, ambil smartphone-nya, cek tingkat stres kita. Nah, di sini ada barcode. Coba silahkan ibu-ibu ambil kameranya ya, apps kamera, terus langsung cek Open Safari dan isi dari pertanyaan-pertanyaan yang disiapin sama tim APDC Indonesia. Oke, silahkan teman-teman, ibu-ibu yang ada di sini. Saya juga di sini dibantu oleh tim dari Sahati Menginspirasi, sebuah platform yang saling menguatkan untuk bidang edukasi. Ada Mbak Aca di sini sebagai co-founder saya, dan juga ada tim APDC yang support saya untuk bisa menyelenggarakan event ini bareng sama Cerita Abadi. Ada Mbak Mia dan Mbak Ellen. Nah, ini akan kita sama-sama sadari tingkat stres kita sejauh mana. Jangan takut, jangan manipulasi, pokoknya jujur aja. Selamat mengerjakan. Ini sebenarnya bukan tes personality yang membuat kita jadi bisa memvalidasi kondisi kita 100%, tapi ini bisa menjadi satu tools untuk membuat kita aware. Karena kesehatan mental itu menurut WHO adalah ketika seseorang mampu menyadari apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia alami, sampai dia melakukan sesuatu yang dia sadari. Banyak orang marahnya berlebihan, jadi akhirnya nggak sadar kalau dia lagi marah-marah. Seorang ibu, siapa bilang mama marah? Hah? Mama nggak sadar lagi marah mah, jadinya marahnya banget gitu. Seorang ibu, saya udah 2 minggu nih, Mbak Analisa nggak bisa tidur, kenapa Bu? Saya nggak tahu kenapa. Begitu saya ajak ngobrol ke psikolog itu sebenarnya bukan dikasih obat, kita dikasih ruang untuk bercerita sampai kita sadar apa yang kita alami dan kita rasakan. Seperti tadi saya tanyakan ke Bu Rina, ternyata tanpa disadari 70 itu mengandung arti, mengandung sebuah cerita. Ketika seorang ibu yang harus bekerja, yang anaknya juga sekolah tahfiz itu nggak mudah, dan saya tahu banget bagaimana ketika pasangan kita yang seharusnya kita bisa berbagi peran, tapi kita harus mendukungnya karena mereka harus dirawat sebuah penyakit yang tidak ringan. Jadi 70,3 itu atau 70 lebih adalah ketika Anda mengalami kondisi yang cukup berat. Anda butuh bantuan profesional. Dan it's okay to not be okay. Itu tadi kata buku yang diberikan Mbak Ellen di awal. Saya rasa ini bukan saatnya kita malu dan menutupi kalau kita memang butuh bantuan. Ke psikolog itu bukan berarti kita punya masalah mental yang halusinasi, depresi, bukan. Dalam psikologi positif, kita membantu seseorang menemukan bagaimana ketika dia jadi awak kapal, ketika kapalnya mengalami kebocoran, yang dilihat bukan kebocorannya, bukan diagnosis disease-nya saja yang harus dirawat di rumah sakit jiwa, yang memang secara sinapsisnya memang butuh penanganan obat, itu kita sebut psikotik. Tapi ada juga neurotik yang memang sebenarnya fungsinya itu sangat baik, tapi sedang tidak baik-baik saja pada saat dia mengalami satu episode yang sulit. Dan saya pun juga rentan mengalami neurotik, bahkan seorang psikolog dan profesional lainnya. Karena kita manusia. Jadi apa yang kita lakukan, Mbak Analisa? Yang butuh kita lakukan adalah kita sadari, wah ternyata masalah saya udah cukup berat nih. Ternyata belakangan ini saya punya satu keluhan fisik, tadi ya ngerasa capek. Yang kedua, emosi saya jadi ups and down. Dan saya menjadi punya perubahan perilaku yang cukup signifikan. Pola tidur saya berubah, pola makan saya berubah, pola kerjaan saya jadi berubah. Nah, ini yang sebenarnya yang lainnya bisa dilihat nih. Ketika di level kurang dari 30%, artinya Anda stresnya masih cukup baik. Karena tidak mungkin orang tidak ada stres.
Menurut American of Institute Stress, stres ini terjadi karena life change, hidup yang berubah. Jadi sekarang kita yang tadinya jomblo, punya pacar, happy nggak? Happy, tapi tambah stres, tambah stres. Kerja naik pangkat, happy nggak? Happy, gajinya naik, kerjaannya berat, stres nggak? Stres. Tapi kenapa semua orang mau naik pangkat? Karena ada stres yang membuat kita jadi lebih positif. Menikah, stres nggak? Stres. Kenapa orang mau menikah? Punya anak, kenapa orang punya anak? Jadi life change, ada sumber stres kita. Tapi bukan stres yang membunuh kita. Bukan stres yang membuat kita terpuruk, tapi respon kita terhadap stres itu yang perlu kita antisipasi. Ternyata pandemi ini membuat kita semakin stres. Kita jadi nggak punya pelarian, dan ibu-ibu yang lain juga ngerasain yang sama. Kita jadi gampang cemas, apalagi ngelihat sekarang berita setiap hari, kita gampang marah. Dan ternyata ini yang diteliti oleh banyak ilmuwan, bahwa ketika orang harus bekerja, tadi yang Ibu Rina sampaikan, saya juga harus kerja Mbak, saya juga harus mengasuh anak Mbak, belum lagi sekolah anak. Ini ternyata menurut Griff di tahun 2020 adalah satu sumber yang mempengaruhi emosi ibu dalam keluarga, yang dimana ibu nggak bisa mengendalikan kapal yang lagi ibu bawa, anginnya tuh mau sekencang apapun di luar kapal kita, yang bisa kita adjust adalah cara kita mengendarakan kapal itu. Kembali tanyakan ke diri kita. Apa yang menjadi core values kita sebagai seorang pribadi? Apa yang ingin kita pertanggungjawabkan pada saat kita nanti menjadi seorang ibu yang akan ditanya oleh malaikat hingga pada waktu yang memang kita harus pertanggungjawabkan. Apa yang akan kita jawab pada saat sekarang kita mengalami kelelahan dalam pengasuhan? Apa yang akan kita jawab pada saat kita harus bertanggung jawab di sana? Ibu-ibu, parental burnout adalah kondisi yang membuat kita mesti waspada. Tapi jangan takut, karena semua ibu rentan mengalaminya. Menurut Griff di tahun ini, ternyata di sebuah jurnal penelitiannya diteliti khusus selama pandemi, parental burnout terjadi di seluruh belahan dunia, di seluruh belahan bumi. Kita mengalami kebingungan. Kenapa anak saya tuh belakangan jadi susah konsentrasi ya Mbak Analisa? Dia selalu bilang bosen, jadi gampang marah, tahfiznya juga tadi hafalannya berkurang gitu kan, terus dia selalu bilang kesepian, dan dia selalu khawatir setiap hari. Ini juga bukan hanya anak kita, semua anak di dunia ibu-ibu. Jadi kalau kita merasa hari ini, kekhawatiran kita dalam mengalami masa pengasuhan selama pandemi, itu tidak hanya Anda sendiri, tapi 35%. Artinya 71%-nya ada penelitian lain yang mengatakan bahwa yang paling besar itu adalah kita tuh khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Overthinker. Ibu-ibu mulai mikirin, nanti kalau habis pandemi anak saya over gadget gimana Mbak Analisa? Terus nanti kalau anak saya nggak dapat stimulasi di tumbuh kembangnya karena nggak bisa kemana-mana gimana? Ternyata ini yang jauh lebih banyak dikhawatirkan oleh ibu-ibu. Karena kita nge-push diri kita buat anak kita sempurna. Karena kita nge-push diri kita untuk memberikan yang terbaik. Seolah kalau anak kita nggak hafal 2 juz, 3 juz, itu kita yang salah. Tapi apakah salah Mbak Analisa merasakan itu? Enggak. Semua itu terjadi dengan begitu saja. Karena pada saat kita mengalami kelelahan, efeknya tidak hanya untuk anak. Kenapa saya pengen di Cerita Abadi ini menjadi salah satu platform yang tadi disampaikan oleh Mbak Ellen, yang diselamatkan bukan anaknya dulu, ibunya dulu. Mohon maaf ibu-ibu, kalau kita lagi naik pesawat, yang kita bantu anak kita yang nggak bisa pakai masker. Kalau ibu nggak pakai masker dulu, anak kita nggak bisa selamat. Artinya kita lihat diri kita. Dampak dari parental burnout ini menurut penelitian terbukti membuat seseorang sebagai pribadi menjadi hampa. Kita merasa seperti seolah kita itu nothing. Pada saat ini terjadi, apa yang terjadi? Kita mengalami kesulitan tidur, kita psikosomatis, bahkan bukan hanya physical distancing, tapi emotional distancing. Jadi kita seperti nggak mau terlibat dalam koneksi di WhatsApp, di Instagram, media Facebook, atau apapun. Kita sulit terkoneksi sama orang lain pada saat kita mengalami parental burnout. Yang kedua, yang perlu kita pikirkan adalah dampaknya terhadap keluarga. Akhirnya pada saat kita tidak bahagia, itu tertular kepada pasangan kita. Kualitas hubungan ini menjadi memburuk. Pengasuhan ini menjadi berat.
Dan akhirnya tidak sedikit yang memutuskan untuk bercerai di tengah situasi pandemi ini. Meningkat loh perceraian di selama pandemi, Bu. Dan anak ini menjadi salah satu yang terkena dampak pastinya. Mereka jadi oversensitif, akademik performanya menurun, dan mereka nggak tertarik untuk diajak bermain lagi. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sampaikan, it's okay to not be okay. Stres itu wajar. Stres itu adalah hal yang akan selalu terjadi kalau hidup kita berubah. Dan nggak mungkin hidup kita tuh nggak berubah. Setiap fase perubahan hidup itu akan membawa stresor. Jadi nggak mungkin, nggak make sense hidup kita tanpa stres. Artinya, bagaimana kita bisa memanage-nya, bagaimana kita bisa mampu mengelolanya. Nah, di dalam sesi ini, saya pengen ibu-ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kita sadari, kita kenali stres itu apa, sumbernya dari mana. Dan pada saat kita lagi stres, biasanya yang terjadi adalah area otak kita di bagian terdepan, yaitu si limbik amigdala, yang akan merespon emosi kita. Jadi pada saat kita lagi stres, mengalami sebuah perubahan, seperti yang tadi mungkin Bu Rina ceritakan, apa yang Ibu rasakan pada saat pertama kali tahu diagnosa suami yang harus melakukan hemodialisa, apa yang terjadi pada saat itu, Bu? Kaget, panik, cemas, benar nggak sih, Bu? Saya membayangkan pada saat itu mungkin Anda sempat nggak bisa, kalau orang bilang, udahlah Bu Rina, sabar aja, jangan sedih, yang ada rasanya tambah sedih nggak Bu digituin? Langsung tambah sedih ya. Dan pada saat kita lagi ada di area limbik amigdala tadi, kita kan ada panca indera yang otomatis menangkap apa yang kita lihat, kita rasakan. Dia mengirimkan sinyal kepada otak bagian depan. Lalu si limbik otak ini mengirimkan kepada otak bagian tengah untuk melakukan apa? Dan biasanya areanya itu adalah gelombang yang tidak sadar. Otak kita nggak sadar, kita mencari satu pembenaran. Kita menyalahkan. Kita bisa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan sampai ada menyalahkan kehidupan dan Tuhannya. Dan semua ini dialami semua manusia, ibu-ibu. Jadi kalau kita lagi mengalami kesedihan, respon pertama kita biasanya adalah membuat diri kita nyaman. Boleh nggak, Mbak? Natural, nggak bisa kita cegah. Tapi ketika kita sadar dan kita memahami bahwa kita lagi denial, cepat-cepatlah untuk menyadari apa yang harus Anda lakukan. Karena kalau ada di level denial, yang ada Anda marah sama keadaan, Anda menyalahkan kehidupan, Anda stuck di area itu. Anda tidak mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan. Jadi pada saat itu artinya apa yang harus kita lakukan? Artikulasikan apa yang membuat kita frustasi. Anda bisa menuliskan di kolom, mungkin jurnal, Anda bisa rekam suara Anda di record, voice record di handphone, Anda bisa gambarkan, Anda bisa curhat. Pokoknya kita harus mampu menyadari, artikulasikan emosi yang hadir, pikiran yang hadir. Kenapa? I feel because, when, dan what I need. Jadi apa yang kita butuhkan pada saat kita merasakan sesuatu, karena apa, ketika apa, dan aku butuh apa, itu harus kita jawab. Dan pada saat itu rasanya mungkin kita lagi desperate-nya, kita diminta menerima. Ini pagi yang terpaling parah, yang paling berat, yang seolah kita jadi kayak disuruh ikhlas, tapi sebenarnya paling berat itu kan ikhlas ya. Makanya dalam Islam tuh surat Al-Ikhlas pun nggak ada kata ikhlas gitu kan. Karena saking ketika kita mampu ikhlas, Allah tuh menempatkan kita di level tertinggi di mata Tuhan. Jadi pada saat kita menerima, level energi kita lagi rendah-rendahnya. It's okay to not be okay, akan berperan pada saat kita diminta ikhlas. Ikhlas, itu tawakal itu nggak akan mungkin diterima tanpa ikhtiar. Ikhtiar kita adalah melakukan perjalanan kita, tahu tujuan kita apa yang membuat kita bermakna sebagai seorang pribadi, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, yang akhirnya membuat kita yang sedang terpuruk, it's okay that I'm not okay, but I have to do something okay. Aku harus melakukan hal baik pada saat perasaanku tidak baik-baik saja. Dan ini part paling berat untuk kita bisa move on, ibu-ibu. Sampai akhirnya saya yakin satu langkah Anda untuk bergabung di cerita abadi ini adalah cara kita untuk melakukan eksperimen bersama. Oh, ternyata saya harus begini, saya harus begitu. Dan pada sampai akhirnya
Saya berharap dalam sesi ini Anda bisa mengambil keputusan, atau mungkin beberapa waktu yang lalu Anda sudah mengambil keputusan untuk dapat terintegrasi dengan situasi membuat Anda tidak sempurna, tapi tidak apa-apa. Karena Anda punya makna yang Anda cari dalam kehidupan Anda. So, mungkin sepertinya kita bisa melihat dari perspektif yang lebih positif. Tentu ada stres yang membuat kita menjadi negatif. Kalau di dalam pikiran kita bukan menjadikan dia sebagai sebuah challenge, tapi menjadikannya sebagai sebuah ancaman. Suami yang sakit ini membuatku tidak bahagia. Aduh, gara-gara suami sakit aku jadi. Tapi kalau ini jadikan sebagai challenge, insya Allah ini ladang ibadah saya. Insya Allah anak yang sedang mengalami perhatian, membutuhkan perhatian, ini adalah ladang saya untuk mendapatkan pahala. Ini tantangan saya bekerja tapi harus begini begitu. Itu akan membuat kita lebih terkonstruksi, stresnya lebih positif. Jadi, saya pengen ibu-ibu semuanya dalam sesi ini, ayo kita diskusi. Karena kalau saya bicara banyak gitu ya, tentu ini akan semakin membuat Anda menjadi banyak pertanyaan. Kenapa kita harus melakukan hal baik pada saat kita merasa tidak baik? Kenapa merasa tidak sempurna itu tidak apa-apa? Karena akan banyak proses kita battle sama pikiran negatif kita. Pikiran dan kata-kata negatif kita. Bahkan dari orang lain juga. Yang nggak bisa kita kendalikan adalah hal-hal di luar kendali kita. Hal sulit dalam hidup itu tidak bisa kita kendalikan. It's like given, dikasih sama Allah. Bisa nggak kita meresponnya? Tapi menurut psikologi, respon emosi orang yang lagi dapat kesulitan, itu pasti perasaannya sedih, karena si amigdala tadi. Nah, satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah reaksi. Reaksi kita pada perasaan sedih kita. It's okay that you are not okay, tapi nggak boleh nggak okay terus gitu. Mau sampai kapan? Too much and too long nggak okay itu juga nggak okay loh gitu. Karena apa? Energi kita dibutuhkan oleh anak kita, pasangan kita, dan itu membuat kita bahagia. Jadi, come on, kita sama-sama memikirkan hal positif apa yang bisa Anda lakukan untuk mencari makna hidup Anda, sehingga membuat Anda bahagia, meskipun Anda tak sempurna. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Mbak Ellen untuk tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terperangkap sama sebuah kondisi yang nggak nyaman. Ini tuh kalau kita lagi kalut ya, kita akhirnya berusaha melepaskan diri dari komitmen itu. Kerja kita jadi nggak profesional, anak kita ini pokoknya kita kayak lepas tanggung jawab gitu. Atau mungkin kita kayak pengen flight sebentar gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi kita krisis terus. Jadi pada saat ini yang kita butuhkan adalah sadari. Kita coba ngambil waktu. Coba ibu-ibu, sekedar cuma tidur atau merem sambil nanti dengerin musik, itu tuh ternyata lumayan banget loh, 5 menit, 10 menit aja. Nah, saya bilang, ibu atau mama pengen bentar ya. Itu saya sering bilang gitu, I need my time. Dan pada saat itu saya jadi mikir, kita tuh butuh ngisi tangki kita. Bayangin, kita tuh ngisi tangki ke anak, ke pasangan, tapi kita nggak pernah ngisi tangki kita, akhirnya kosong, dipaksa ngisi, dan kita rusak. Nah, pada saat kita habis ngisi tangki, di situ kita bereksplor lagi. Oke, kalau nggak ada Mbak, saya harus gimana ya? Saya harus bikin apa ya? Saya harus gimana ya? Dan akhirnya kita bisa melakukan satu proses yang lebih baru lagi. Nah, untuk semua ibu bekerja dan tidak bekerja, dalam pengasuhan ini akan nyambung nih, di mana kita perlu mengkomunikasikan dengan pasangan kita. Selama ini salah kaprah pengasuhan adalah ketika ayah LDR, ayah bekerja, padahal Anda juga bekerja. Ketika ayah bekerja walaupun tidak LDR, tapi dia kayaknya sibuk dan sebagainya, kita libatkan dia. Definisikan cooperative parenting itu yang seperti apa. Kalau memang misalnya nggak ada asisten rumah tangga, perlu kita pikirin bareng, apakah perlu kita ada saudara yang bisa kita mintai tolong ya, atau kita cari lagi ya, atau gimana ya. Ini lagi pandemi, ada mbak baru rasanya nggak mudah, tapi sampai akhirnya saya stop to swab gitu ya, saya kalau mbaknya pulang gitu, colok-colok gitu, ya karena saya nggak bisa tanpa mereka gitu kan, termasuk Anda. Kalau sekarang lagi nggak ada mbak, cari gitu. Kalau misalnya memang memutuskan untuk nggak ada mbak, artinya ada yang dirubah, entah jadwal, entah sesuatu yang bisa kita delegasikan. Jadi artinya pada saat delegasi ini, suami yang di luar kota, dia bisa loh video call, di momen dibuat jadwal 1 jam, ketika jam tertentu, atau di momen tertentu. Saya ingat banget waktu saya dulu sering keluar kota, ya saya luangin waktu bener-bener selalu untuk video call untuk anak saya.
Dan itu ternyata yang tadi Mbak Zia sampaikan, bisa nggak bilang ke Mbak, tadi Bapak nyampein ini, kalau bisa kita sendiri yang ngomong. Karena anak akan beda ketika si Mbak yang ngomong dan orang tuanya yang ngomong. Jadi message itu terus kita sampaikan terus ke anak kita. Dan hadirnya pasangan itu harus kita lakukan, kita yang berperan. Nah yang ketiga adalah detach. Ibu-ibu, ada kalanya kita menerima informasi itu baik. Pada saat over informasi itu tidak baik. Jadi kalau memang kita lagi ngerasa tidak mau melihat media sosial, melihat anaknya orang dan sebagainya, off dulu sementara, itu nggak apa-apa. Nanti kalau udah siap kita buka lagi. Dan yang terakhir, dedikasikan diri Anda untuk apa? Mencari makna-makna kenapa Anda harus menjadi orang tua yang meskipun nggak sempurna, tapi Anda punya time management yang baik, time power yang baik. Saya sama pasangan akhirnya, karena saya sama-sama kerja, pagi itu kita udah atur. Ini anak sekolah gimana, siapa yang nemenin dan lain sebagainya. Kadang di sini meeting sama tim, kadang di sini nemenin anak sekolah. Itu udah sering banget gitu. Dan akhirnya tuh terbiasa menjadi sebuah kemampuan yang di luar kesadaran kita gitu. Terus akhirnya malam saya jadikan sebagai momen kita punya quality time, family time. Itu penting banget. Coba deh bayangin pandemi udah selesai, yang diingat anak kita tuh bukan COVID-nya, tapi momen indah di dalam rumah. Itu yang saya pengen buat untuk anak saya dan juga pasangan saya udah sepakat untuk itu. Jadi artinya, misalnya nih Bapak LDR, atau Bapak ada di rumah, yang LDR kasih video call time, di jam berapa, nonton TV bareng, bapaknya udah deh pakai wifi kan aman sekarang kan, udah nggak kayak zaman wartel dulu gitu kan, taruh aja di situ, nonton bareng, seolah Bapak hadir di sana. Kalau bapaknya di rumah, taruh waktu itu adalah waktu yang bareng-bareng. Dan pada saat itu artinya anak merasa bahwa ternyata meskipun COVID ini ada, aku nggak bisa ketemu teman-teman, yang diingat bukan itu, tapi ternyata mama sama papa lebih perhatian, aku jadi punya banyak waktu sama mereka, aku bisa main, dan itu yang jauh lebih penting untuk menyiapkan dia sebagai generasi yang nanti siap pada saat pandemi udah selesai. Jadi mungkin semua ibu yang ada di sini, pada saat kita merasa tidak baik-baik saja, itu nggak apa-apa. Tapi seberapa lama, itu yang paling tahu hanya kita. Cepat-cepat definisikan lagi pengasuhan yang mau kita buat itu seperti apa. Lalu kalau kita memang nggak mampu, delegasikan kepada pihak yang memang bisa kita support sebagai bentuk support system kita. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, hindari informasi yang membuat kita semakin tertekan. Sampai akhirnya kita kembali menemukan value kita apa, dan kita siap menerima informasi itu, kembalilah menjadi pribadi yang lebih bahagia. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nyaman. Coba peluk diri kita, atur nafas kita, ambil nafas lewat hidung, mulutnya ditutup, dan hembuskan lewat bibir terbuka pelan-pelan. Oke, itu adalah pengaturan nafas kita. Hitung 4 detik dengan hidung kita, masuk lewat lubang hidung. Tahan 4 detik, mulutnya dibuka pelan-pelan 4 detik lagi. Oke, Anda boleh tutup mata, senyaman mungkin, ambil nafas yang panjang. Hembuskan. Pada saat Anda tidak bisa mengendalikan perasaan kecewa, Anda kendalikan dengan genggamkan tangan Anda. Bayangkan seolah Anda bisa menguasai emosi yang Anda alami. Sambil kita peluk diri kita, pelan-pelan buka genggaman itu dan memeluk diri kita. Cari posisi yang paling nyaman, tarik nafas, hembuskan. Usap bahu sebelah kanan Anda dan katakan kepada diri Anda, gak apa-apa. Hari ini saya tidak baik-baik saja. Saya tidak sempurna. Saya sedang lelah dan kadang saya ingin menyerah. Usap bahu sebelah kiri kita dan katakan, ini hanya sementara. Peluk diri kita seolah ini yang kita butuhkan hari ini. Sebuah dukungan yang sangat penuh arti.
Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Bayangkan ini adalah situasi yang paling nyaman. Hadirkan sosok yang hari ini menjadi sumber inspirasi Anda. Bisa jadi dia adalah anak, pasangan, keluarga yang sedang memeluk Anda. Dalam perjalanannya, mereka yang mendukung Anda, memeluk Anda berjalan ke sebuah pintu. Pintu itu adalah akhir yang akan kita tuju. Lalu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya apa yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan sebagai seorang ibu. Tapi saat kita berjalan, bahkan kita didukung oleh mereka yang kita sayang, kita jatuh dalam sebuah lubang. Kita terperangkap dan kita jatuh. Di lubang itu kita sendirian. Kita berharap ada yang membantu kita, tapi tidak ada. Kita keluar dan meminta bantuan. Di atas sana ada orang-orang yang selama ini menghancurkan rasa percaya diri Anda, yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa, Anda gagal, Anda salah. Tanya orang-orang ini, kenapa Anda begitu tega membuat saya merasa tidak berdaya? Orang ini bisa jadi adalah orang terdekat kita, dan dia mengatakan, saya menjalankan peran yang membuatmu bisa hebat karena kamu bisa keluar dari lubang itu. Kamu harus bisa membantu saya untuk bisa mengeluarkan kamu di sana dengan cara kamu memaafkan saya. Maafkan saya bukan karena saya, tapi karena kebutuhanmu untuk bahagia. Ibu boleh tarik nafas. Katakan kepada diri Anda, saya memaafkan diri saya yang tidak berdaya. Saya memaafkan orang-orang yang membuat saya tidak berdaya, karena saya punya makna. Anda keluar dari lubang itu. Bertahan, boleh tarik nafas. Hembuskan. Dan Anda kembali berjalan. Berjalan ke sebuah pintu. Pintu itu adalah akhir, di mana kita akan kembali bertemu. Kehilangan, kematian, duka, semua hilang ketika sampai di pintu itu. Mungkin apa yang kita tidak dapatkan di dunia, kita dapatkan di sana. Kita akan bertemu. Ternyata kita punya satu yang kita tuju, tapi kita lupa. Kita berfokus pada apa yang kita nggak punya, apa yang kita sedang cari di dunia. Tarik nafas. Hembuskan. Katakan, saya capek. Saya lelah. Saya ingin menyerah. Tapi saya tahu saya harus kemana. Saya tahu alasan kenapa saya nggak boleh lama menyerah. Saya akan ke pintu itu. Pintu yang akan menjadi akhir dari segala perjuangan dan cerita yang abadi di sana. Hari ini, saya sebagai pribadi, istri dan juga ibu, calon ibu, saya tahu saya bisa. Saya berharga meskipun saya tidak sempurna. Saya akan berjalan dengan penuh semangat lagi karena saya tahu hidup saya ada makna. Saya tahu saya punya alasan untuk kemana, dan saya punya harapan untuk bisa bahagia. Tarik nafas seolah Anda sedang menghirup sebuah energi yang sangat positif. Hembuskan. Ambil nafas. Hembuskan. Bayangkan Anda sedang menghempaskan energi negatif dalam diri Anda. Hembuskan. Pegang jantung
masih bekerja sampai hari ini. Ketika orang bersusah payah di luar sana untuk membuatnya selalu berdetak, saya lupa mensyukuri. Beri saya kekuatan, dan kalaupun krisis dalam diri saya membuat saya jadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat, saya akan melalui krisis ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Peluk diri kita dan katakan terima kasih. Sudah hebat melaluinya. Boleh tarik nafas. Kembali hadir di ruangan ini. Buka mata pelan-pelan. Dan Anda sudah hadir di cerita abadi bersama para ibu hebat yang ada di sini. Saya yakin perjalanan ini masih panjang, tapi saya juga yakin Anda semua adalah perempuan pilihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.